Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Oleh karena itu setiap kali kita mendengar akan firman Tuhan, kita sedang mendengarkan Tuhan berbicara. Amin. Dan orang yang meresponi firman Tuhan, saudara, di dalam firman ada pribadi Allah, di dalam firman ada kuasa Tuhan. Kekasih Kristus, hadirat Tuhan bukan saja membawa berkat dan kuasa dari surga masuk dalam kehidupan kita, tetapi hadirat Tuhan yang kita rasakan, yang kita terima, mengubah posisi saudara dan saya. Amin. Kalau tadinya kita putus harap, kita tidak punya harapan, tapi ketika hadirat Tuhan, yaitu kuasa Tuhan turun atas kita, saudara dan saya, kita mempunyai hari depan yang penuh dengan pengharapan. Posisi kita diubah oleh Tuhan. Tadinya kita bukan anak Allah, tapi hari ini kita bisa berkata, aku ini anak Allah. Berapa banyak saudara percaya engkau adalah anak Allah yang maha kuasa? Lambaikan tangan saudara, katakan aku percaya. Berikan kemuliaan meriah bagi Allah kita. Haleluya. Dan posisi ini sangat penting. Posisi inilah yang menentukan bagaimana kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Karena kita sudah dijadikan anak-anak Bapa. Ketika Yesus ada di tengah-tengah dunia, dia memberikan satu teladan bagi kita semua. Saudara, Yesus selalu mengajarkan kepada murid-muridnya memanggil Tuhan Almighty God, El Shaddai, Yehovah Jireh, Yehovah Rafa, Yehovah Nisi. Dipanggil dengan Bapa. Ya Apa, ya Bapa. Kita semua adalah anak-anak. Hanya satu kali Tuhan Yesus itu memanggil Bapaknya dengan Allah, dengan Tuhan, yaitu ketika dia ada di kayu salib. Pada waktu dia ada di kayu salib, dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Artinya apa? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mengapa Yesus pada hari itu, pada saat itu memanggil Bapaknya Allahku? Artinya kalau Allah berarti ada umat, ada Tuhan, ya ada umat. Kenapa tidak dipanggil Bapa? Karena pada saat itu Yesus mengambil posisi saudara dan saya. Dia tergantung di kayu salib, mengambil posisi saudara dan saya sebagai orang yang sedang menanggung hukuman oleh karena memenuhi hukum Taurat. Saudara dikasih oleh Tuhan, posisi itulah yang diambil oleh Kristus di atas kayu salib pada saat itu. Sehingga dia memanggil Allahku. Tapi lebih daripada itu, dia selalu berkata, Bapa. Berapa banyak saudara suka memanggil Allah itu Bapa? Amin. Itu adalah posisi kita. Katakan posisi. Ya. Kalau kita anak seseorang, dengan kita cuma tetangga, ada bedanya nggak? Kalau saudara anak bapak saudara, sama anak sebelah rumah dengan bapak saudara, ada beda nggak posisinya? Sama-sama anak-anak. Sama-sama anak-anak, katakan umur 12 tahun. Ada bedanya nggak? Ada beda pasti. Yang jelas Bapak akan memproteksi, Bapak akan memprovide, akan menyediakan segala sesuatu bagi anaknya, bukan bagi tetangganya. Betul? Haleluya. Saudara dikasih oleh Tuhan, kita punya Bapak yang sangat kaya. Satu ketika ada seorang pemain golf terkenal, saudara. Dia mendapatkan undangan dari seorang raja di Saudi Arabia. Undangannya, ayo bermain golf bersama. Enak bukan? Undangannya main golf sama-sama. Lalu dijemputlah dengan pesawat jet pribadi. Dijemput khusus, saudara. Lalu kemudian dibawa ke Saudi Arabia. Dan selama kurang lebih 5 hari, wah, raja itu bermain bersama dengan pemain golf terkenal ini. Bahkan diperkenalkan kepada sahabat-sahabat raja itu. Ini loh pemain terkenal, dan memang terkenal, saudara. Memang dia hebat sekali. Akhirnya setelah 5 hari berlalu, harus kembali ke negaranya. Diantar saudara dengan jet pribadi raja tersebut, diantar kembali. Luar biasa. Dan ketika ada di dalam perjalanan itu, raja itu ngomong begini, saya sangat berbahagia 5 hari ini, ya, kita bisa
sama-sama berbincang-bincang, bahkan engkau mengajari aku cara bermain golf yang baik. Saya senang sekali dengan pertemuan ini. Izinkanlah saya untuk memberikan sebuah hadiah bagimu. Pemain golfnya bilang begini, wah gak perlu, sudah cukup. Betul saudara? Kenapa? Lo pasti diundang raja kan pasti sudah ada apa-apanya kan saudara, betul gak? Ya, jadi gak usah kasih hadiah lagi, udah cukup. Tetapi raja ini berkata, tidak bisa, saya begitu senang dengan engkau, maka izinkan saya memberikan sebuah hadiah bagimu. Akhirnya saudara, namanya pemain golf, itu hobinya kan mengkoleksi alat atau golf stick atau ya alat untuk peralatan golf pastinya saudara, betul? Lalu dia berkata, ya sudahlah, berikan saya saja sebuah peralatan golf yang terbaru. Begitu saudara, pemain golf ini berkata begitu, berikan saya sebuah golf club ya, yang terbaru, peralatan permainan golf yang terbaru. Dalam pikiran si pemain golf ini, ya pasti dikasih yang sangat bagus, yang sangat mahal. Betul nggak saudara? Ya, yang mungkin di situ ada ukiran namanya, begitu saudara, atau mungkin dikasih berlian di situ, dikasih permata di situ, bahkan mungkin termasuk diberi batu akik di situ. Bisa nggak saudara? Ya, karena ini kan, wow, ya lagi tren saat itu. Dikasih Tuhan, akhirnya sampai dia di kotanya, kemudian raja itu pulang. Ditunggu-tunggu saudara, 1 minggu, kok belum datang paketnya? Manusia kadang-kadang gitu, saudara bilang nggak usah, tapi giliran udah dijanjikan ditunggu-tunggu, saudara. Betul nggak? Tadi kan bilang nggak usah, jangan. Padahal sebetulnya habis itu ditunggu loh, kok nggak datang-datang? Gitu ya, katanya mau ngasih, kok nggak datang sih? Gimana sih? Asal bunyi doang nih, ya kan? Tapi akhirnya saudara, tepat 1 minggu lebih 1 hari datang sepucuk surat. Di situ tertulis pengirimnya Raja Saudi Arabia. Loh, si pemain golf ini terima begini. Loh, katanya mau kirim kado hadiah stick golf lengkap, kok datang cuma surat. Sudah mulai kecewa dalam hatinya, saudara. Lalu kemudian dia buru-buru dia buka surat ini, saudara. Begitu dia buka suratnya, ternyata apa saudara? Isinya sertifikat, saudara. Ternyata sertifikat lapangan golf. Kekasih Kristus, raja itu ketika mendengar permintaannya hanya sebuah peralatan golf, dia berkata begini, terlalu kecil bagiku untuk memberikan itu. Tidak sesuai dengan levelku. Aku adalah raja. Tidak sesuai, sebab aku sangat mengasihi pemain golf ini. Makanya ketika hanya diminta hanya sebuah peralatan golf, raja ini punya standar dalam memberi. Dia berikan lapangan golfnya, saudara. Kekasih Tuhan, berapa banyak saudara percaya Bapak saudara adalah raja di atas segala raja? Berapa banyak saudara percaya dia sanggup memberikan, menjawab doa saudara lebih dari yang saudara doakan, sesuai dengan levelnya. Dia adalah raja di atas segala raja. Amin. Karena itu ketika kita berdoa, firman Tuhan sendiri berkata, Allah menjawab lebih dari yang saudara doakan. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul dalam hati kita, itu semua disediakan oleh Bapa di surga. Karena apa? Dia mengasihi saudara. Kekasih Kristus, karena itu bergaulah intim terus dengan Bapa. Haleluya. Hari-hari ini saya percaya memasuki bulan yang ke-8, kita semua diajak oleh Bapa, diajak oleh Tuhan untuk memiliki hubungan yang lebih intim lagi dengan Dia. Apa saja yang menjadi kebutuhan kerinduan saudara, Dia Maha tahu. Haleluya. Mari kita akan lanjutkan pemberitaan firman sore hari ini. Minggu yang lalu kita sama-sama sudah belajar dari Yosua pasal yang ke-7. Bagaimana ketika Yosua bersama dengan orang Israel mengalami kekalahan oleh karena mereka mencoba untuk menyerang kota Ai. Kota Ai itu lebih kecil saudara daripada kota Yeriko. Dan ketika mereka baru saja memenangkan pertempuran melawan orang-orang Yeriko, kemudian Yosua memerintahkan beberapa pengintai untuk mengintai kota Ai. Dan ketika mengintai kota Ai, mereka pulang dengan berita begini, sudahlah, kota ini kecil, orangnya nggak banyak,
Nggak usah kirim pasukannya besar, nggak usah suruh bangsa ini datang semua ke sana. Cukup kirim 2.000 sampai 3.000 orang saja. Dan akhirnya Yosua mengirim bukan 2.000 tapi 3.000 orang. Ketika dikirim 3.000 orang sampai ke kota Ai, dan apa yang terjadi? Ternyata Raja Ai dan pasukannya justru mengejar balik orang Israel dan menewaskan 36 orang. Sehingga Yosua tersungkur, Yosua menyesal, Yosua merasa bersalah pada waktu itu. Dan akhirnya ketika dia dalam keadaan yang putus asa, Bapa di sorga, Tuhan berkata, get up, bangun. Mengapa engkau terbalik dengan mukamu yang ke bawah? Why are you lying there face down? Mengapa engkau memandang ke bawah? Get up. Saudara, ketika kita ada di dalam masalah, ada dalam tekanan, memandang ke bawah, memandang kepada persoalan, tidak akan menyelesaikan masalah. Tapi ketika kita memandang Dia, kita memandang Bapa kita, Allah yang luar biasa, El Shaddai. Saya percaya ada pertolongan dan ada mujizat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Berikan kemuliaan meriah bagi Allah kita. Saudara kasih oleh Tuhan, ketika Yosua bangun, dia memandang kepada Allah, penyelesaian mulai terjadi. Dan kita lanjutkan di dalam Yosua pasal ke-8. Perikopnya berjudul Ai dibinasakan. Saudara dikasih oleh Tuhan, ada 3 tahap berperang bersama dengan Tuhan. Ada 3 langkah bersama dengan Tuhan mengalami kemenangan yang kilang gemilang. Itu yang akan saya sampaikan pada sore hari ini. Kita akan belajar dari kisah ini. Kita lihat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Yosua pasal ke-8 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Bawalah seluruh tentara dan bersiaplah, majulah ke Ai. Ketahuilah, aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya, dan negerinya. Sama-sama ayat yang kedua. Dan haruslah kau lakukan kepada Ai dan rajanya seperti yang kau lakukan kepada Yeriko dan rajanya. Hanya barang-barangnya dan ternaknya boleh kamu jaga, boleh kamu ambil. Suruhlah orang bersembunyi di belakang kota itu. Sudah dikasih oleh Kristus. Ini langkah yang pertama. Ini penting sekali. Di dalam setiap peperangan yang menentukan kemenangan, tahap pertama ini penting sekali. Yaitu apa? Yosua mendengarkan firman Tuhan. Yosua mendengarkan perintah Tuhan. Yosua mendengarkan instruksi Tuhan. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut, janganlah tawar hati. Ya, kalau kita perhatikan, kalau saudara coba nanti baca secara keseluruhan pasal 7 dan pasal 8, saudara hanya akan menemukan ternyata baru di pasal inilah Tuhan itu berkata, aku menyerahkan Ai. Artinya apa? Peristiwa di dalam Yosua pasal yang ke-7 yang kita bahas, bagaimana orang Israel mengalami kekalahan ketika mereka menyerang Ai. Dengar baik-baik, karena Tuhan memang belum suruh ke sana. Halo. Jadi kalau Tuhan tidak suruh, jangan lakukan. Tuhan tidak suruh orang Israel pergi ke Ai. Makanya kalau Tuhan nggak suruh ke Ai, kita pergi ke Ai, jadinya Ai. Betul? Kalah. Coba katakan sama saya, Ai. Kasih tahu orang kanan kiri saudara, kalau Tuhan nggak suruh jadinya Ai. Bagaimana? Artinya apa? Kalah. Ya, kalau kalah kan gitu, gitu. Kadang juga kan itu sebenarnya. Oh, kalau itu lebih kaget ya, saudara ya. Kalau Tuhan tidak suruh, jangan kita berangkat. Dan di pasal yang ke-8 ini jelas, setelah Yosua itu bangun,
Dia menyelesaikan urusan dosa bangsa Israel di hadapan Tuhan. Barulah Tuhan berkata, sekarang aku serahkan. Tapi dimulai dengan satu pernyataan yang bagus sekali, yaitu apa? Janganlah takut, janganlah tawar hati. Mengapa Tuhan harus mengatakan hal ini? Dengar saudara, orang yang takut, orang yang tawar hati, dikasih senjata jenis apapun, perang pasti kalah. Karena apa? Dia sesungguhnya nggak punya power lagi, dia nggak punya tenaga lagi. Orang yang takut itu udah lemes duluan, betul nggak? Siapa yang pernah takut? Ya. Ketika saudara takut, saudara harus bertemu dengan seseorang dan saudara sudah mengalami ketakutan. Kira-kira langkahnya gagah berani apa gemeteran? Ya. Wah, orang lutut nggak bisa bergerak, lutut rasanya lemes. Nah, kalau orang lututnya lemes suruh perang, bisa nggak saudara? Nggak bisa. Maka itu Tuhan bilang jangan takut. Halo, yang sedang menghadapi pergumulan masalah, saya percaya bulan ke-8 ini adalah bulan kemerdekaan bagi bangsa kita. Betul? Oh, kita mau merayakan yang hari kemerdekaan. Tapi saya percaya di dalam roh Tuhan juga memberikan kemerdekaan bagi saudara dan saya. Ada kemenangan yang gilang gemilang bagi kehidupan orang percaya. Saya percaya kita semua ditetapkan Tuhan menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Tapi satu hal yang pertama, jangan takut, jangan tawar hati. Ini perlu dikatakan oleh Tuhan. Karena apa? Karena orang Israel kemarin itu tawar hati sudah. Mereka sudah takut, dikejar oleh musuh, belum pernah terjadi sebelumnya. Orang Israel itu kalau perang selalu menang kok saudara. Tapi kemarin mereka itu dikejar, bahkan 36 orang tewas di tangan musuh. Wah. Nah, nanti saudara, saya akan ajak saudara baca kenapa 36 saja sudah menghebohkan buat mereka. Tapi nanti saja kita baca. Yang jelas Tuhan mau berkata, jangan takut, jangan tawar hati. Kita bisa saja mengalami kegagalan, masalah, tapi jangan bawa itu masuk bulan yang ke-8 ini. Amin. Jangan memulai bulan yang ke-8 ini di minggu yang pertama dengan segala ketakutan karena kegagalan, karena persoalan di bulan yang kemarin. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang baru yang Tuhan sediakan bagi saudara. Dia tidak mau saudara terbelenggu, terikat dengan segala kegagalan di waktu yang lalu. Percayakah saudara bahwa Dia sanggup membuka jalan-jalan yang baru bagi kita? Ketika tidak ada pintu yang terbuka sekalipun, Dia menjadi pintu itu sendiri. Ketika tidak ada jalan bagi umatnya, Tuhan yang jadi jalan itu sendiri. Jadi tidak ada alasan untuk kita berkata, kalau kemarin aku gagal, nih bulan ini pun aku mungkin mengalami kegagalan bahkan kejatuhan. Tidak. Tuhan berkata, jangan takut, jangan tawar hati, sebab aku yang menyertai engkau. Aku memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan bagimu. Dan siapakah yang menjanjikan ini? Tuhan sendiri. Amin. Kalau Tuhan berjanji, pegang janji Tuhan. Ketika Dia berfirman, dengar firman Tuhan. Pak, kapan kita dengar firman Tuhan, Pak? Nah ya sekarang ini. Betul? Ya. Kalau saya sering berkata, dengar firman Tuhan. Bagaimana bacaan kita dengar firman Tuhan, Pak? Apa saya harus pakai baju putih naik ke atas gunung yang tinggi, masuk ke dalam goa di sana semedi, Pak? Enggak. Kalau kau lakukan itu, kau gak akan dengar suara Tuhan, kau dengar suara hantu di sana. Ya. Ya. Kalau mau dengar suara Tuhan, ya dalam hadirat Allah. Dengar suara Tuhan itu in the presence of God. Betul? Ketika saudara ada di hadirat Allah seperti ini, dengar, nikmati janjinya, terima. Makanya setiap kali saya katakan begini, tiap kali kita dengar firman kayak orang lagi diundang ke perjamuan makan, yaitu hidangan raja. Setiap kali hidangan itu ditaruh di meja itu, artinya kau punya hak untuk mengambilnya. Kapan kita mengambil firman itu bagi kita? Ketika kita percaya dan berkata, amin. Engkau sedang menikmati. Karena itu jadilah jemaat yang menikmati firman. Katakan bersama saya, menikmati firman. Haleluya. Ya ingat loh, firman itu adalah Allah sendiri.
Jadi waktu kau menikmati firman, engkau sedang menikmati kehadiran Bapak, Saudara, dan saya. Bapak yang sangat mengasihi kita. Nikmati. Dengar. Haleluya. Haleluya. Siap maju? Amin. Jangan takut dan tawar hati. Lalu dikatakan apa? Majulah ke air. Buat orang Israel saat itu dengar air, seperti saya katakan tadi sudah, air. Rasanya udah takut luar biasa. Tapi Tuhan bilang enggak, majulah ke air. Wow, Tuhan perintahkan. Ya, artinya apa? Jangan cari persoalan yang baru. Yang ini harus selesai dulu. Amin. Nanti orang Kristen nggak mau menyelesaikan masalah. Gak mau diselesaikan masalah, malah bikin masalah baru. Jangan saudara, aduh udahlah, air lupakan aja deh. Ya kemarin kita kalah, kita cari aja, jangan air deh, yang lain aja. Tuhan tak mau begitu. Masalah yang satu harus selesai dulu. Amin. Selesai. Sampai tuntas, tas. Dengar baik-baik. Bukan saudara yang akan menyelesaikan, tapi Allah yang menyertai saudara, itu yang akan menyelesaikan persoalan itu. Bapak yang menyertai saudara, itu yang akan menyelesaikan. Dia gak berkata begini, ya sudah, jangan takut, jangan taruh hati, lanjutkan perjalananmu, lupakan air. Enggak, Tuhan bilang, hajar air sekarang. Wow, ya, ini harus dibaca air. Ya. Kalau di kota bilang AI lain saudara. Ya. Itu hajar AIA, standar dihajar, ya. Air, ya. Majulah ke air, ketahuilah aku serahkan kepadamu raja negeri air, rakyatnya, kotanya, dan negerinya. Saya percaya saudara, wow, seluruhnya itu memang belum maju, tapi semuanya sudah ditaklukkan di bawah kaki Yosua dan bangsa Israel. Sama seperti kita, bukan? Kita punya Bapa yang sama, kita punya Allah yang sama. Dia berkata, aku datang memberi kamu hidup dengan segala kelimpahan. Di mana hidup berkelimpahan itu? Oh, jangan bilang di surga nanti, itu udah pasti saudara. Amin. Kalau di surga udah pasti, katakan udah pasti. Artinya firman ini bukan berlaku untuk di surga, tapi firman ini berlaku sementara saudara berada di bumi ini, dalam perjalanan saudara menuju surga, kan begitu? Amin. Itu janji Tuhan. Percaya, maju. Katakan bersama saya, maju. Maju. Kalau Tuhan bilang maju, jangan mundur. Halo. Kalau Tuhan bilang mundur, jangan maju. Pokoknya enak aja, ikuti aja Tuhan. Tuhan itu pasti dia berbicara kepada kita. Berikutnya saudara, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat. Lalu, baca bersama, bersiaplah Yosua beserta seluruh tentara untuk pergi ke Ai. Yosua memilih 30.000 orang, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Mereka disuruhnya pergi pada waktu malam, dan kepada mereka diperintahkannya, katanya, ketahuilah kamu harus bersembunyi di belakang kota itu untuk menyerangnya. Janganlah terlalu jauh dari kota itu, dan bersiap-siaplah kamu sekalian. Tahap yang pertama dengar suara Tuhan, yang kedua adalah just do it. Apa itu? Lakukan perintah Tuhan. Katakan bersama dengan saya, lakukan perintah Tuhan. Ada banyak orang suka mendengar firman Tuhan. Ada banyak orang sudah mendengar firman Tuhan, perintah Tuhan, tapi persoalan terbesarnya adalah tidak melakukan. Makanya Tuhan Yesus berkata apa? Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Halo. Mendengar firman Tuhan itu membangkitkan iman. Yes. Siapa yang suka baca Alkitab di rumah? Kalau saudara baca Alkitab dengan suara yang keras atau dalam hati, saya sarankan saudara baca dengan suara keras, ya. Jangan bangun jam 2 pagi, ya,
Ngantuk-ngantuk lalu saudara buka Alkitab, Tuhan berbicara. Saudara mulai buka. Ya, bukanya juga begini, Tuhan, ayat yang aku tunjuk ini pasti yang kau harus baca. Yang aku harus baca. Balik saudara, muncul di situ ya kitab apa? Bilangan. Waduh, isinya adalah silsilah. Jam 2 pagi, saudara buka, saudara membaca tentang silsilah. Kemudian apa? Baca dalam hati. Saya mau pastikan dalam tempo sesingkat-singkatnya saudara akan jatuh tertidur lagi. Amin. Puji Tuhan kalau masih jatuh tertidur lagi. Yang repot kalau jatuh dalam dosa. Saudara dikasih oleh Tuhan, baca dengan suara yang keras. Karena ketika saudara membaca, ada 2 telinga yang mendengar. Telinga siapa? Telinga kita sendiri. Sama saudara, orang memberitakan firman. Firman itu dikatakan seperti pedang bermata 2. Artinya apa? Saudara dengar, saya juga dengar. Ketika saya dengar firman yang sama seperti saudara dengar, iman saya juga bangkit. Iman saya juga timbul. Amin. Dan firman Tuhan itu tidak pernah kuno loh saudara. Saya mau beritahu, firman Tuhan itu selalu baru. Meskipun yang kita baca ayat yang sama. Amin. Kita mungkin pernah membaca ini 1 tahun, 2 tahun yang lalu. Tapi ketika kita membacanya kembali, Tuhan memberi pengertian yang baru lagi bagi kita. Itulah yang dikatakan firman itu hidup. Firman Allah itu selalu baru. Ketika kau membaca, imanmu bangkit. Tapi jangan cuma sampai di situ. Just do it. Amin. Ketika kita dengar, sudah langsung lakukan saja. Ketika Yosua mendapat perintah untuk majulah ke Ai, bawalah orang Israel, bawalah pasukan Israel, majulah ke Ai. Apa yang dilakukan oleh Yosua? Dia segera memilih pasukan. Katakan memilih pasukan. Dengar baik-baik saudara, tidak setiap orang ya dipilih oleh Tuhan. Tapi saya berdoa dan saya percaya kita semua di sini, anak-anak Bapa, kita semua dipilih Tuhan. Amin. Orang Israel itu berjuta-juta banyaknya saudara, dan pasukannya banyak. Masih ingat? Ya, Tuhan pernah memilih dari 32.000 hanya tinggal 300 orang, yaitu pasukan Gideon. Ya. Dalam hal ini Yosua hanya memilih 30.000 orang. Ya, yang lain tidak siap. Ingat, Tuhan selalu cari orang yang siap. Tuhan cari orang yang mau. Amin. Haleluya. Berapa banyak saudara siap jadi pasukannya Tuhan? Siap meraih kemenangan? Siap menjara berkat? Berapa banyak yang siap menjara berkat? Lambaikan tangan saudara, tepuk tangan meriah bagi Allah kita. Haleluya. Banyak orang yang siap loh saudara. Orang yang gak siap apalagi gak mau, Tuhan gak pernah paksa kita. Tapi saya percaya dari sorot mata saudara yang tajam dari tempat duduk saudara masing-masing, saudara ini siap menjara berkat dari Tuhan. Siap menerima berkat yang luar biasa. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Allah kita. Dan di sini saudara katakan Tuhan itu memberikan instruksi yang sangat detail. Coba saudara lihat di sini. Ketahuilah, kamu harus bersembunyi di belakang kota itu untuk menyerangnya. Janganlah terlalu jauh dari kota itu, dan bersiap-siaplah kamu sekalian. Tuhan itu sangat detail. Dia memberikan instruksinya, saudara. Kalau saya lihat, nanti saudara baca lebih lengkap di rumah. Orang Israel itu disuruh berperang begini sama Tuhan. Sebagian mereka menuju ke belakang kota Ai. Jadi kalau ini kota Ai, mereka disuruh ngumpet di belakangnya dulu, bersembunyi di sana. Lalu kemudian Yosua dengan sebagian pasukan itu berada atau menuju lewat depan, ya, lewat depan. Dan apa yang terjadi? Raja Ai melihat. Raja Ai bersama pasukannya melihat. Nah, ini yang kemarin kabur. Ini yang kemarin minggat. Ini yang kemarin melarikan diri. Mereka datang lagi. Ayo kita kejar yuk.
Ya, Raja Ai mulai memanggil pasukannya, siap, mari kita kejar lagi orang Israel. Maka berangkatlah Raja Ai dengan seluruh pasukannya mengejar Yosua yang ada di depan kota Ai. Yosua ketika dikejar, gak diam, dia melarikan diri. Saudara, dia lari, dan apa yang terjadi? Larilah Yosua dengan pasukannya, dan Raja Ai bersama pasukannya juga mengejar. Akhirnya apa saudara? Mereka meninggalkan kota mereka. Siapa yang pernah main benteng? Siapa yang pernah main benteng? Siapa yang pernah kebagian jaga benteng? Saudara? Ya. Oh, gak pernah ya, ini permainan tahun 70-an, berarti beda angkatan gitu saudara ya. Saya suka disuruh jaga benteng. Kalau orang yang ditugaskan jaga benteng itu nggak boleh meninggalkan. Sebab kalau kita meninggalkan kosong, musuh datang, benderanya diambil, selesai saudara. Ya, itu permainan benteng. Wow, Raja Ai mengejar sampai jauh, kotanya kosong saudara. Ini mungkin raja nggak pernah perang ini, atau terlalu bernafsu saudara. Ya, dia ngejar, lupa bentengnya diamankan. Apa yang terjadi? Sementara Yosua melarikan diri, Raja Ai mengejar. Pasukan Yosua yang tadinya ada di belakang kota Ai langsung masuk ke dalam kota itu. Lalu mereka membumi hanguskan kota itu. Dan ketika Raja Ai melihat ada asap yang mengepul dari kota itu, dia mencoba untuk kembali. Apakah bisa kembali? Tidak bisa. Karena siapa yang pegang benteng itu sudah pasti menang saudara. Siapa yang ada di dalam sudah pasti menang. Sementara pasukan Yosua yang ada di dalam, mereka mulai keluar. Dan Yosua yang tadinya lari kembali. Maka Alkitab saudara dan saya sama menceritakan, Pak Raja Ai dan pasukannya terjepit di tengah-tengah. Dan pada hari itu Tuhan membuat kemenangan yang luar biasa. Coba saudara lihat di dalam Yosua pasal yang ke-8 ayat yang ke-25. Jumlah semua orang yang tewas pada hari itu, baik laki-laki maupun perempuan, ada 12.000 orang, semuanya orang Ai. Dengar saudara, 12.000 orang semuanya tewas. Dan Alkitab saudara mencatat semuanya orang Israelnya berapa? 0 besar. Haleluya. Kalau Tuhan yang berperang menggantikan saudara dan saya, tidak ada korban dari pihak kita, tetapi dari pihak lawan. Tuhan membuat korban jatuh begitu besar. 12.000 bukan jumlah yang kecil. Bandingkan dengan 36. Tapi dengar baik-baik, orang Israel dalam setiap peperangan tidak pernah mengalami yang namanya korban jiwa. Jumlahnya 12.000 semuanya orang Ai. Makanya ketika mereka ditewaskan 36 saja, mereka itu sudah ketakutan luar biasa. Padahal jumlahnya kecil loh saudara. Tapi saudara lihat di sini, satu pun tidak ada orang Israel yang menjadi korban. Saya percaya kita anak-anak Bapa, kita diproteksi oleh Bapa, kita dilindungi oleh Bapa. Kemana saudara-saudara pergi melangkah, ada perlindungan Allah yang sempurna atas saudara. Tuhan memproteksi anak-anaknya, Bapa melindungi anak-anaknya dengan luar biasa. Amin. Tapi harus lakukan perintah Tuhan. Lakukan. Kalau Tuhan bilang maju, maju. Tuhan bilang bersembunyi dulu di belakang, bersembunyi dulu di belakang. Kita tidak bisa lihat apa yang terjadi bahkan di depan kita tidak bisa. Tapi mata dari surga bisa melihat. Ada 2 orang sahabat bekerja di Jalan Jenderal Sudirman. Yang satu itu kerja di lantai 5, yang satu lagi kerjanya di lantai 16. Jadi kalau mereka mau pulang, mereka selalu janjian. Satu ketika jalanan di Jenderal Sudirman itu nampaknya macet sekali.
Maka yang di lantai 5, dia telepon kawannya yang di lantai 16. Dia bilang begini, bro, pulangnya nanti aja ya. Karena jalanan di depan kantor kita ini, Jenderal Sudirman, macet, nggak bergerak, macet, cet. Sudahlah, kita pulangnya mending nanti aja, 1 jam lagi. Kawannya yang di lantai 16 menjawab begini, enggak bro, pulang sekarang saja. Loh, nggak bisa bro, ini macet, nanti kita juga sia-sia. Enggak bro, itu macetnya kurang lebih cuma 100 meter, nggak jauh dari gedung kita. Karena sesudah itu jalanan kosong. Loh, kamu kok tahu? Aku kan juga lihat dari jendela. Yang satu bilang begini, bro, kamu lihat dari lantai 5, cuma lihat sepenggal, cuma lihat sepotong. Aku lihat dari lantai 16, aku bisa lihat sampai ujung jalan Sudirman. Aku lihat jalanannya kosong, mari kita pulang sekarang. Kekasih Tuhan, pandangan mata saudara dan saya terbatas, hanya bisa melihat yang ada di depan kita. Tapi ada mata Bapa di sorga yang memandang dari sorga. Dia tahu bahwa di depan saudara ada jalanan yang begitu lenggang yang akan saudara lewati. Engkau gak akan mengalami kemacetan. Oleh karena itu, ketika dia berkata berangkat, berangkat saja. Amin. Meskipun kita melihat, aduh, keadaannya begini, bagaimana bisa berangkat? Tenang. Kalau Bapak yang perintahkan, dia tahu itu hanya sedikit saja di depan. Penghalang itu hanya sedikit saja di depan. Karena ada mobil yang mogok mungkin karena ada ya, kecelakaan lalu lintas sehingga macet sedikit saja. Tapi sesudah itu jalanannya kosong. Begitu juga dalam hidup saudara. Haleluya. Ketika saudara dengar, jangan percaya, minggu lalu saya sampaikan, jangan percaya penglihatan kita. Penglihatan kita ini terbatas. Dan repotnya begini, mata manusia nih, ya, bukan mata lelaki, mata manusia. Ya kan? Mata manusia itu saudara, kalau lihat sesuatu yang besar, nyalinya langsung ciut. Coba saudara lihat persoalan. Saudara lihat persoalan seperti gunung besar, nyalinya ciut. Aduh, gak mampu deh, gak mampu. Nah, itu bahaya melihat. Tapi sebaliknya, kalau saudara melihat persoalan atau masalah saudara itu kecil, maka apa? Wah, langsung anggap enteng persoalan. Udahlah, gak perlu Tuhan deh. Kalau cuma kayak gini kita bisa selesaikan sendiri. Udahlah, gak usah Tuhan-Tuhanan. Bayangkan saudara, kalau masalah besar, menjerit cari Tuhan, ciut nyalinya, imannya pun langsung gugur. Tapi begitu masalahnya dia lihat kecil, anggap enteng. Padahal saya mau beritahu, musuh itu, ya, musuh saudara dan saya itu, musuh saudara dan saya itu siapa? Iblis dan antek-anteknya. Ya, saya pastikan itu dulu. Jadi bukan manusia, bukan sahabat yang sedang merugikan kita, bukan saudara yang sedang berkata-kata tidak baik dengan kita. Tidak. Musuh kita adalah iblis. Dengan iblis itu tidak bisa kita pandang enteng. Betul? Tidak boleh kita pandang enteng. Kelihatannya kecil, itu kayak gunung es, saudara. Kecil di depan, di belakangnya, wow. Ada orang Kristen bilang, ini gak apa-apa, ini dosa kecil kok. Siapa yang pernah bilang dosa kecil? Ya, gak apa-apa lah, Tuhan mengerti kok, ini dosa kecil lagi kamu. Loh, kalau sekarang dosa ada kecil, ada sedang, ada besar. Ya, apakah di mata Tuhan ada seperti itu? Nggak ada. Dosa ya tetap dosa. Betul? Ya, jangan pandang enteng musuh. Musuh itu selalu berusaha menjatuhkan saudara dan saya dengan segala cara. Apalagi kita tahu ini adalah akhir zaman. Ya, jangan pernah pandang enteng. Persoalan besar, persoalan kecil, serahkan sama Tuhan. Bahaya kalau kita melihat dengan mata sendiri, itu seringkali membuat kita up and down. Up and down. Coba katakan bersama saya, up and down. Jadi orang Kristen jangan up and down. Jangan naik turun. Firman Tuhan gak bilang kau naik turun. Firman Tuhan bilang kau terus naik dan tidak turun. Haleluya. Ya, terus naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Jangan hanya orang Kristen menjadi orang Kristen yang naik turun.
Hari ini lagi sukacita mau jadi orang percaya, besok tiba-tiba hilang dari peredaran. Ya. Dengar baik-baik saudara, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Ayo melekat sama Tuhan sungguh-sungguh. Haleluya. Berikutnya saudara, lihat ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-31. Pada waktu itulah Yosua mendirikan mezbah di gunung Ebal bagi Tuhan Allah Israel, seperti yang diperintahkan Musa hamba Tuhan kepada orang Israel, menurut apa yang tertulis dalam kitab hukum Musa. Suatu mezbah dari batu-batu yang tidak dipahat, yang tidak diolah dengan perkakas besi apapun. Di atasnya mereka mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan dan mengorbankan korban keselamatan. Coba perhatikan di sini. Pada waktu itulah, artinya apa? Coba dimundurkan ayat 30. Pada waktu itulah Yosua mendirikan mezbah di gunung Ebal bagi Tuhan Allah Israel. Pada waktu itulah artinya apa? Saat itu. Saudara, pada waktu mereka mengalami kemenangan itu, waktu mereka sedang menjara air, waktu Tuhan sudah memberikan keselamatan bagi mereka, ada 12.000 orang air binasa dan orang Israel mendapatkan kemenangan. Itu yang dimaksud pada waktu itulah Yosua mendirikan mezbah. Katakan mezbah. Dan mezbahnya tidak sembarangan dibangun, sesuai dengan apa yang ditulis di dalam Taurat dan Musa. Ya, kita berkata seperti yang ditulis di dalam kitab, diperintahkan Musa, tertulis dalam kitab hukummu. Dengan kata lain, tidak bisa bangun mezbah sembarangan. Ya udahlah, yang penting Tuhan senang lah, yang penting kita udah lakukan. Enggak loh saudara, kita ini warga negara kerajaan surga. Yang berlaku dalam hidup kita adalah hukum kerajaan surga. Jangan cuma bicara soal berkatnya mengikuti hukum kerajaan surga, sementara apa yang kita harus lakukan menurut hukum kita sendiri. Tidak bisa saudara. Kita harus mengikuti apa yang Tuhan mau dan bukan yang kita mau. Haleluya. Standar saudara dan saya ini bukan standar dunia ini. Standar saudara adalah the kingdom of God, kerajaan Allah. Hidup saudara dan saya tidak lagi mengikuti hukum dunia ini. Loh, kalau hukum dunia ini membunuh, itu artinya kita bunuh orang. Hukum kerajaan surga berkata, engkau benci sesamamu, engkau sudah menjadi pembunuh manusia. Hukum dunia ini berkata kalau orang berzina itu ya orang memperkosa dan lain sebagainya. Tapi hukum kerajaan surga berkata engkau melihat saja dan mengingini, engkau sudah berzina dalam hatimu. Artinya hukumnya beda. Kekasih Kristus, pada waktu itulah Yosua mendirikan mezbah di gunung Ebal bagi Tuhan. Ebal artinya kutu. Dengar baik-baik. Ya, tempat bukan masalah bagi orang percaya. Di tempat yang seharusnya tidak baik, tapi di situ dibangun mezbah. Tempat itu menjadi sangat amat baik oleh karena kehadiran Allah kita, oleh karena kehadiran Tuhan kita. Orang percaya tidak ditentukan dari tempat di mana dia berada, tapi tempat di mana dia berada ditentukan oleh kehadiran saudara. Yang setuju katakan yes. Kita ini saudara, orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Jadi kalau saudara mau buka usaha, mau memulai satu pekerjaan, jangan ikut cara dunia. Cara dunia kan begini saudara. Ya, coba dipilih dulu tempatnya. Tusuk sate kan? Ya kan? Nyari rumah, nyari ruko, nyari tempat buat dagang, nyari. Ya, kalau bisa jangan yang tusuk sate. Apalagi kalau sate kambing bisa darah tinggi kan gitu saudara. Ya, kalau bisa cari tempat yang baik. Oh, dihitung dulu feng shui-nya bagaimana, ya? Wah, dilihat ini ada kata orang tempat situ gak baik, angker kalau malam begini.
begitu, saudara. Lalu saudara ikut-ikutan, nggak jadi. Saya mau beritahu, tempat yang paling tidak baik sekalipun, ketika saudara ada di sana, hadirat kerajaan Allah, hadirat Tuhan akan merubah semuanya menjadi baik. Saudara, siapa yang lagi cari pekerjaan? Dengan baik-baik, saudara. Ya, orang yang lagi cari pekerjaan atau lagi usaha mencari satu bisnis, saudara. Ya, orang bilang jangan masuk di situ, jangan masuk di perusahaan itu, kan udah nggak ada harapan deh, perusahaannya sebentar lagi juga akan tutup begini. Dengar baik-baik. Kalau Tuhan suruh saudara ke sana, saudara ada di tempat itu, perusahaan itu akan diberkati Tuhan. Amin. Jadi bukan perusahaan memberkati saudara, bukan. Saudara ada di mana, perusahaan itu diberkati karena Tuhan Bapa kita memberkati saudara dan saya. Orang bilang, udah jangan usaha ini, udah semua orang melakukan hal yang sama, nanti persaingan ketat. Tapi kalau Tuhan yang suruh saudara lakukan, dengar baik-baik, lakukan saja. Karena apa? Boleh banyak saingan, boleh banyak yang sama, bahkan mungkin lebih baik dari saudara. Dengar baik-baik, berkat Tuhan mengejar saudara, bukan saudara yang mengejar berkat, tapi Tuhan memerintahkan berkat-berkat untuk mengejar saudara. Amin. Kalau kita kejar berkat, kejar cari uang, ya orang sering bilang aku ini cari uang loh, makanya capek. Lebih enak uang cari kita. Siapa yang mau mulai malam ini uang cari saudara? Wajahnya, kok nggak suka cinta sih? Ketawa dong, senyum sedikit, tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Cari uang capek nggak? Kalau yang benar-benar cari uang, ya kan? Ya, kalau yang korupsi sana korupsi sini mungkin masih kelihatannya gampang, tapi dengar, pendek umurnya, sebentar lagi juga ketangkap, saudara. Ya, tapi kalau saudara sungguh-sungguh, kerja keras, aku banting tulang, ya, makanya rematik, tulangnya dibanting-banting. Ya, orang tubuh sehat-sehat banting tulang katanya, saudara. Ya. Cari uang sedemikian rupa, capek. Makanya banyak orang Kristen yang lakukan itu stres. Ya. Stres bukan karena ada jalan buntu, bukan, kecapean. Orang kecapean juga bisa stres loh, saudara. Ya. Maka itu jaga baik-baik kesehatan saudara. Istirahat yang cukup. Siapa yang istirahat yang cukup? Ya kan? Siapa yang istirahat terus-menerus? ya istirahat harus cukup, saudara. Jadi jangan begini. Ada banyak orang mengorbankan istirahat alias mengorbankan kesehatan untuk mengejar harta benda, harta kekayaan. Sebab orang seperti ini akan membayar kemudian, yaitu apa? Mengorbankan harta benda untuk menebus kesehatannya kembali. Dan pasti keadaannya tidak baik. Kasih Kristus biar berkat menyertai saudara. Di dalam kitab Mazmur pasal 23 dikatakan kebajikan dan kemurahan mengikuti engkau seumur hidup. Apa itu kebajikan? Bahasa Inggrisnya berkata surely goodness. Kebaikan yang pasti dari Tuhan mengikuti saudara. Kebaikan Tuhan itu termasuk di dalamnya segala apa yang kau butuhkan, termasuk berkat-berkat yang kau butuhkan. Itu kebaikan Tuhan mengikuti saudara, menyertai saudara seumur hidup saudara. Bangun mesbah. Orang yang sedang mengalami sukacita kemenangan, jangan lupa Tuhan. Jangan lupa Tuhan. Ya, kekasih Kristus, ini Tuhan itu mau memberkati saudara berlimpah-limpah. Ya. Tapi Tuhan mau supaya saudara itu siap. Ya. Jangan lupa loh saudara, untuk terima berkat dibutuhkan persiapan. Kasih tahu orang kanan kiri saudara, untuk terima berkat butuh persiapan. Ya. Saya ingin bagikan, Pak, sore hari ini bahaya sekali. Orang kalau belum diberkati saudara, aman saudara. Orang kalau belum diberkati aman. Amannya apa? Wah, dia cari Tuhan luar biasa. Doa fajar datang, doa malam datang,
Doa semalam suntuk sampai nggak suntuk lagi, makan. Ya. Doa apapun kebaktian tengah minggu, ya meskipun dia bapak-bapak ada WBI ya ikut. Kenapa? Cinta Tuhan, mau cinta Yesus selamanya. Kan gitu. Kenapa? Lagi nunggu berkat. Ya. Karena berkat sudah dikirim, percayalah. Karena saudara terlanjur diberkati. Berkat sudah dikirim sama Bapak, tapi belum nyampe. Wah, cinta Tuhan itu aman. Justru orang begitu aman. Kalau hari itu Tuhan Yesus datang, dia terangkat pasti. Kenapa? Karena dia lagi cari Tuhan sungguh-sungguh. Tapi masalahnya saudara, ketika berkat itu datang dan orang itu nggak siap, orang yang tadinya mencari Tuhan, tiba-tiba hari itu bisa jadi pikun. Pikutnya apa? Lupa Tuhan, lupa keluarga, lupa semua, saudara. Loh iya, tadinya cinta Tuhan begitu diberkati luar biasa, udah lupa tuh. Karena gitu saudara. Ya, lupa kalau ada Tuhan yang memberkati, lupa kalau ada keluarga. Makanya ada lagunya, mengaku bujangan. Terus saudara. Loh, tiba-tiba jadi bujangan lagi, lupa dia. Kalau dia masih punya keluarga. Ini bukan hanya untuk yang laki loh, termasuk yang perempuan, sama saudara. Ya, haleluya, bisa lupa. Kalau nggak siap terima berkat, lupa punya keluarga. Padahal dengar baik-baik saudara, di balik setiap suami yang sukses diberkati, pasti ada istri yang setia mendoakan. Amin. Tepuk tangan meriah bagi para istri. Haleluya. Jadi kalau suami-suami kau berhasil, jangan lupa istri. Ya, tiba-tiba merasa begini, kayaknya dia kurang berfungsi. Kemarin belum diberkati, minta tumpang tangan, tumpang kaki, saudara. Ya, doakan lo. Giliran mulai diberkati, kayaknya nggak begitu penting. Ya, aku bisa sendiri. Nah, hati-hati saudara, Tuhan tidak mau yang seperti itu. Amin. Kasih tahu orang kanan kiri saudara, Tuhan tidak mau yang begitu. Haleluya. Ya, Tuhan mau. Loh, orang tua berhasil juga jangan lupa anak-anak. Betul. Orang tua yang berhasil, suami istri berhasil dalam karir, dalam bisnis, apapun. Ingat loh, ada anak-anak di rumah yang mendoakan. Ya, anak-anak mungkin sederhana mereka mendoakan orang tuanya, tapi doa mereka didengar oleh Bapaknya di sorga. Amin. Anak-anak mungkin cuma bisa berdoa begini. Bahkan ketika saya masih ingat anak-anak masih kecil, doain papi mami, mereka doa gini, Tuhan berkatilah makanan dan minuman ini Tuhan. Tapi Tuhan ngerti, maksudnya berkatilah papi mami. Kan gitu saudara. Kenapa? Anak-anak dengan tulus ikhlas mendoakan orang tuanya. Begitu juga anak-anak yang berhasil, jangan lupa ada orang tua yang berdoa bagi saudara. Siapa yang datang suami istri di sini? Kasih tahu begini, kalau nanti sudah sangat amat diberkati, jangan lupa Tuhan. Kasih tahu begini. Dan jangan lupa gua juga. Bilang begitu. Amin. Iya, jangan lupa Tuhan, jangan lupa Iya, maksudnya suaminya atau istrinya jangan lupa gitu saudara. Haleluya. Ya, kalau saudara gak lupa Tuhan kan saudara pasti tetap beribadah, bergereja dengan baik. Haleluya. Kekasih Kristus, bangun mesbah di tempat yang terkutuk sekalipun. Ya, Gunung Ebal. Ya, dia bangun di situ. Persis seperti yang Tuhan mau, maka hadirat Tuhan ada di situ. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-34, mari kita baca. Sesudah itu dibacakannya segala perkataan hukum Taurat, berkatnya dan kutuknya, sesuai dengan segala apa yang tertulis dalam kitab hukum. Tidak ada sepatah kata pun dari segala apa yang diperintahkan Musa yang tidak dibacakan oleh Yosua kepada seluruh jemaah Israel dan kepada perempuan-perempuan dan anak-anak. Artinya apa ini? Family, keluarga, jemaah, perempuan, anak-anak.
semuanya sama, dengar akan firman Tuhan. Dan kepada pendatang yang ikut serta. Kasih Kristus, setelah kita mengalami kemenangannya daripada Tuhan, yang pertama tadi apa? Bangun mesbah. Artinya apa? Beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bangun mesbah saudara dengan sungguh-sungguh. Persembahkanlah korban bagi Tuhan. Bawa korban ucapan syukur kepada Tuhan. Muliakanlah Tuhan. Tapi sesudah itu jangan lupa, baca, renungkan firman Tuhan. Bukan hanya suami, tapi juga para perempuan, dikatakan para istri. Begitu juga dengan anak-anak. Successful Bethany families. Artinya seluruh keluarga sama-sama duduk mendengarkan suara Tuhan. Berapa banyak saudara merindukan family altar, yaitu altar atau mesbah keluarga, dan terjadi dalam hidup saudara setiap saat. Amin. Terjadi dalam rumah tangga saudara. Amin. Ada mesbah, sama-sama renungkan firman Tuhan. Itu adalah tahapan kita meraih kemenangan bersama Tuhan. Amin.